Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan Ramadhani dengan NIM 415.210.1002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ya atau menerapkan dasar-dasar PHP, ya, bahasa pemrograman PHP di sini berdasarkan modul yang sudah diberikan oleh Pak Suhendi. Nah, di sini ada pengertiannya. PHP itu merupakan bahasa pemrograman ya, salah satu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk men-generate atau menghasilkan kode HTML. Jadi HTML, PHP itu memiliki keterkaitan dengan HTML. Nah, di sini bisa ya, kode PHP itu diletakkan di dalam kode HTML bisa, atau diletakkan secara terpisah juga bisa. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita ingin mengaksesnya atau menjalankannya gitu kan. Ini cukup menarik ya. Nah, di sini ada penjelasannya, saya coba ulas sekilas ya. Nah, di sini merupakan flowchart-nya. Ini output-nya ya, nanti akan tampil daftar absensi. Kemudian di sini ini preparation ya. Ini pemberian tipe data ya, integer. Kemudian di sini ini terdapat percabangan ya, I1 sampai 10. Ini merupakan flowchart-nya ya. Next di sini pengertian PHP-nya. Ya, ini merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor ya. Nah, singkatan ini tuh di rekursif ya, atau kayak sama aja gitu. PHP Hypertext Preprocessor ya, atau pemroses hypertext gitu. Pemroses HTML gitu. Oke, di sini nah, yang membedakan HTML, CSS dan PHP ini, dia tuh kalau HTML dan CSS itu dia merupakan bahasa pemrogramming ya, atau bahasa pemrograman klien ya. Dia merupakan client side programming language ya, HTML dan CSS, dan juga JavaScript ya. Nah, sedangkan si PHP ini dia server side-nya gitu. Bahasa pemrograman yang berbasis server gitu, bukan dari website-nya. Contohnya ya PHP sama ASP.NET. Oke, ini mengenal istilahnya. Kemudian di sini cara kerjanya. Nah, ini ya yang menarik nih. Di sini kita lihat sini. Di sini, nah ini kita lihat dulu nih cara HTML diproses ya oleh web server. Web server tuh kayak apa ya? Server gitu. Web servernya contohnya itu kayak apa? Kalau web browser itu kan kayak Chrome gitu ya, Chrome, Mozilla, Firefox gitu. Misal kita ngetik alamat IP-nya gitu kan, kalau dari lokal berarti ya ini kita ketik gitu kan. Kemudian web servernya ini dia akan mencari filenya ya, gitu. Kalau dianalogikan tuh kayak gini, kalau si web browser ini tuh istilahnya seperti klien gitu kan. Kita analogikan seperti restoran deh. Nah, kalau restoran tuh kan ada pembeli dan tempat masaknya gitu kan ya, chef gitu kan restorannya. Dapurnya lah, istilahnya dapur. Nah, si klien ini dia itu si pembelinya gitu. Pembelinya. Nah, si pembeli ini dia akan memesan misal sebuah minuman gitu, atau ayam gitu kan. Nah, pesanan ayamnya ini akan diteruskan ke dapur kalau dianalogikan. Nah, kalau kita kembali lagi, dia akan diteruskan ke web server. Kemudian dia akan mencari nih, ini ayam
ya kan, kentang dan juga daging, ya kan. Kalau dia ayam, maka dia akan dikembalikan gitu. Seperti itu kalau analoginya. Nah, kalau di sini ya kan, kita kembali lagi di sini. Ini misal si klien ya atau si user gitu kan, dia ngetik di web browser di Chrome gitu, dia ngetik Chrome gitu, misal ngetik yang mau dibuka tuh index.html atau um, apa form.html gitu kan. Nanti diproses nih yang mana yang merupakan file HTML-nya gitu kan. Kalau ketemu nanti akan diteruskan, akan dikembalikan gitu. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke sini. Oke, nah ini. Oh, ini ke sini dulu ya. Nah, ini um, cara PHP yang diproses tadi kan HTML. Nah, ini cukup berbeda ya. Perbedaannya terdapat di sini nih. Kalau tadi HTML dia langsung mengembalikannya, nggak dicek ke database-nya gitu, database servernya gitu. Jadi di sini ketika si web browsernya diketik gitu kan PHP gitu, terus akan dikirim ke web server dan web server tuh akan mencari file PHP ini. Nah, si file PHP ini dia akan mencocokkan atau mencari ya di dalam sebuah database gitu. Kemudian ketika udah ketemu, dia akan dikembalikan lagi gitu kan. Kembalikan, kemudian dikembalikan ke klien atau web browser. Nah, di sini ada salah satu program pendukung implementasi PHP ya, yaitu Sampipi. Sampipi di sini ya ini cara-cara penginstalannya. Saya sudah menginstal ya. Di sini kalau kita lihat sini kita samakan. Nah, ini kita samakan. Ini yang harus diaktifkan berarti cara downloadnya tinggal ketik aja ya Sampipi gitu kan. Kemudian sesuaikan dengan ini kalian 64 atau 32 bit gitu. Kalau kalian Windows cari yang Windows, kalau Linux ya Linux gitu. Kemudian di sini, nah ini saya sudah download ya. Sini saya coba buka. Nah ini sudah download ya. Sudah saya jalankan. Ini kalau gini sudah jalan ya. Tuh. Jadi sini kita lihat lagi. Oke. Nah, kita langsung praktek ya cara menjalankan kode PHP. Di sini ada aturan dasar dulu nih. Extension dari file PHP ya formatnya .php ya. Kalau HTML ya .html, kalau CSS .css gitu. Nih, yang menarik nih nama file PHP ini nggak boleh kayak kalau ada spasinya gitu. Kalau nama filenya ada dua, misal extension spasi file itu dia nggak boleh. Dia harus nambahin garis bawah atau underscore. Nih contohnya seperti ini. Oke. Next di sini mengenal tag PHP. Nah, tag PHP itu dia self tag ya. Jadi ini nggak ada closing tag gitu. Ya ini kurung ini buka, kemudian tanda tanya PHP dan kemudian ini untuk belakangnya seperti ini. Oke. Okay. Kemudian ini menurut kalau yang tadi itu dia menurut short PHP tag. Ada juga yang menurut ASP style tag. Dia pakai persen bukan tanda tanya depannya ya, belakangnya tanda tanya. Nah, kalau untuk HTML script tag ini dia seperti JavaScript ya. Script gitu kan. Cuman bedanya di sini dia ditambahin language PHP gitu kan. Kalau JavaScript kan script ya kan, kemudian di tengahnya di coding codingan JavaScript kemudian ditutup tag penutupnya. Nah, di sini perintah echo. Nah, untuk menampilkan suatu output gitu kan. Misal kita mau ngeprint tulisan gitu kan. Nah, kita bisa pakai perintah echo gitu atau print gitu.
Sekarang saya coba aja di sini, saya buka Visual Studio Code. Nah, cara run-nya saya begini. Oke, rada lama. Ini kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian di sini kita ketikkan ya. Ini udah belum selesai ya di sini. Si loading. Oke, di sini sudah terbuka ya folder folder. Oh, ini folder ini nih, kita close dulu. Kita buka ulang aja deh. Nah, di sini yang perlu ini saya bukannya dari open folder ya. Di sini saya udah download Sampipi tadi kan. Nah, di Sampipi ini kan saya nyimpennya di D ya kan. Mungkin teman-teman ada yang nyimpen di C gitu kan. Kalian bisa buka di lokal C gitu. Kemudian kalian klik folder Sampipinya gitu kan. Kemudian kalian cari folder yang namanya htdocs. Nah, ini dia udah ada gitu kan. Udah ada dari sana. Kemudian di sini kalian misal mau masukin gitu kan folder tambahan kalian. Nah, kalau ini saya nggak apa-apain ini. Ya, ini dua ini juga nggak saya apa-apain. Ini saya nambahin folder kelompok 4 gitu kan. Kelompok 4. Saya udah nambahin ya ini codingannya. Udah saya copy semua ke dalam ke dalam folder htdocs. Ya, di sini tinggal kita buka nih di Visual Studio Code-nya. Open folder, kemudian kita cari tadi D Sampipi ya. Ini, kemudian htdocs, kelompok 4. Oke, ini select ya. Dan otomatis dia akan kebuka gitu di htdocs-nya. Oke, kita bikin ya untuk khusus PHP-nya gitu kan. File PHP-nya. Saya di sini mau bikin belajar aja. Belajar.php. Nah, ini ikonnya udah icon PHP. Jadi udah bisa nih. Nah, ini udah bisa kita ngoding di sini, ngoding-ngodingan PHP. Tadi ya kita kan berarti kan tadi begini nih. Tag PHP-nya kan. PHP gitu kan. Kemudian ada begini juga kan. Nah, ini kan dia. Kemudian kita ngodingnya di sini nih. Nah, tadi ada yang namanya echo ya. Nah, ini echo dan print. Nah, perbedaannya coba kita lihat secara mata gitu kan, secara mata terlihat gitu kan. Echo coba. Echo. Nah, di sini untuk ngeprintnya itu dia makanya ini tanda ini kan. Kemudian saya PHP gitu kan. Di sini ada yang namanya titik koma ya kan. Kemudian di sini kita coba, oh ya kalau mau masukin perintah HTML ke dalam PHP ini dia tetap diikuti dengan echo ya. Ini echo misal kita mau masukin tag break gitu kan untuk enter atau tag HR gitu kan. Kita coba tag break dulu deh. Nanti kita coba tag HR. Ini echo, oh ya di sini saya print gitu kan. Print. Kemudian di sini saya PHP gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ini kita coba save. Kemudian di sini kita buka yang namanya HTTP ya kan. Localhost. Nah, di sini kita ini nih tadi kan foldernya namanya kelompok ya, kel 4.
Ini foldernya ini kan tadi kan http docs, ya kan? Nickel spasi 4, ini nggak jadi masalah ya teman-teman. Ini 4, kemudian kita buka filenya gitu kan. Nah, file ini saya namain belajar gitu kan. Belajar. Nah, ini kita enter, otomatis. Oke, not found. Sebentar. Oke. Oh iya, sorry, maaf. Ini kita kembalikan dulu ya kan. Kita save dulu teman-teman. Nah ini udah lupa sih, http garis miring localhost garis miring ke-4 garis miring namanya tadi file namanya belajar ya, belajar nih eksistensi apa akhirannya lupa saya tulis .php gitu kan. Nah ini tadi kan yang saya tulis ini, yang atas ini dia pakai echo, yang bawahnya pakai print. Tadi kan saya nambahin tag HTML break ya. Nah dia enter gitu. Kalau kita ganti jadi HR gimana? Kalau HR bisa aja gitu kan, HR gitu. Kalau HR dia kan garis lurus, berarti garis lurus memanjang. Nah, itu kan garis lurus memanjang gitu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, di sini saya pakai break aja. Nah, di sini perbedaan echo dan print itu apa gitu kan. Kalau secara mata terlihat ini dia nggak ada perbedaannya ya teman-teman. Tapi kalau secara yang tertera di modul ini, dia bedanya itu katanya hmm, apa ya, perintah print itu dia lebih lama ya gitu. Nih perintah print sedikit lebih lama dibandingkan echo. Gitu. Tapi kalau kita lihat tadi nggak lama gitu ya, jadi sama gitu. Cuman secara teori seperti itu, karena print itu dia mengembalikan sebuah nilai. Nah, tadi kan kita nggak ngerasain kan perbedaannya. Jadi, ya kalau secara mata terlihat itu tidak terasa, tapi kalau secara teori gitu kan, nah teorinya seperti itu. Kalau print itu dia lebih sedikit lambat. Tapi kalau kebanyakan program PHP ya, dia makanya echo gitu. Echo. Jadi kita ganti echo aja ya. Echo. Echo. Next di sini, oke. Okay. Jelas di sini PHP statement. Statement untuk sebuah pernyataan ya. Di sini perintah singkat. Oke. Nah, di sini ini kita coba nih ya. Ada sebuah variabel A ya. Variabel A. Nah, menariknya di sini teman-teman. Kalau apa? Kalau mau iniin variabel dia pakai tanda $, depannya gitu. Kalau di PHP ya. Kita coba di sini berarti hello world gitu kan. Hello world. Kemudian di sini kita deklarasiin sebuah variabel gitu kan. Tadi pakai $. Mana $? Nih, misal variabel A gitu kan. Sama dengan oke, terdapat error di sini. Oh, jadi tanda ininya nggak dipakai gitu ya. Nah, coba sebentar teman-teman. Oke. Nah, gini. Jadi kita nggak pakai closing tag-nya ya. Soalnya kita pakai closing tag kalau di dalam kode HTML gitu. Ini kalau kita kasih, oh boleh ya. Boleh, boleh.
Oke, di sini berarti bisa begini ya, atau di bawahnya bisa, atau di sampingnya tadi juga bisa ya. Di samping ini bisa nih, kan B sama dengan 4 gitu kan. Gitu. Atau di bawahnya juga bisa gini kan. Ini bisa. Kemudian di sini mau ngeprint gitu kan. Hasil dari A tambah B gitu kan. Di sini kita coba ya kan. Eko, kemudian di sini saya kasih ini A tambah B, kasih komanya teman-teman, kita save. Sini kalau kita hitung A tambah B itu kan 7 ya, 3 tambah 4 7. Kalau kita lihat di sini, oke, hello world 7 ya, 7. Jadi ini kalau apa ya, kalau saya kan kalau dalam bahasa C++ gitu, kalau kalian udah paham gitu kan, ini insya Allah mudah sih. Cuman ada perbedaan aja penyesuaian di sini. Sebelum variabel itu dia ada tanda ini ya, dolar ya, icon dolar. Oke, di sini berarti kita next lagi ya. Udah jelas ya teman-teman ya untuk echo-nya itu. Nah, di sini PHP itu dia case ya. Case untuk penamaan huruf besar dan huruf kecil tuh gini nih maksudnya teman-teman. Misal kalian makainya huruf besar gini, echo gitu kan. Echo hello world gitu. Nah ini dia nggak apa-apa gitu, nggak berpengaruh gitu. Kalau kita lihat di sini, nah nih, kalau di sini nggak ngaruh, tapi kalau kalau di sininya gitu kan, pakai huruf besar gitu, hello world gitu, dia ngaruh, yang kalau di sini. Tuh jadinya nih, jadi kodenya ini tuh nggak berpengaruh gitu, tidak berpengaruh dengan huruf besar dan kecil. Tapi kan kalau kayak gini kan kayak kurang enak aja gitu ya. Enaknya pakai huruf kecil aja. Oke, sorry. Itu. Oke, lanjut ya. Di sini berarti, nah ini dia manggil sebuah variabel ya. Nah ini kayak gini nih teman-teman. Dia kan deklarasi sebuah variabel Andi yang A-nya kecil, nilainya itu kan ini. Tapi pas dia panggil A-nya besar, yang nggak ada di sini gitu. Jadi ini nggak terdefinisi. Gitu. Oke, mantap ya teman-teman ya. Kalau mau buat komen juga sama ya teman-teman ya. Kalian bisa kayak gini, gini teman-teman. Nah ini komentar. Gini bisa, ya kan? Ini jangan lupa kalian tutup. Nah, kalau kalian nggak tutup, ini termasuk komentar juga ya teman-teman yang bawah ini. Makanya kalian harus tutup ini. Nah, kan? Atau seperti ini, komentar gitu. Oke, begini juga boleh sih, setahu aku. Komen gimana tadi? Yang satu lagi tuh teman-teman. Style komentarnya ya. Oh, pakai tanda pagar, pakai tanda pagar. Nih, pakai tanda pagar komentar. Nah, gitu ada style ada 3. Kalau ini untuk satu baris saja, ya ini juga untuk satu baris. Nah, kalau ini untuk banyak baris gitu. Jadi bisa kalian gini, bisa sampai berbanyak-banyak gitu. Kalau yang untuk dua ini dan ini,
dia harus bikin baris baru lagi. Kalau kalian enter, dia kan masuknya ke kode ya, bukan ke komentar. Kalian harus bikin lagi gini nih, terus bikin baru lagi gitu kan. Tapi saya nggak mau pakai komentar gitu. Oke, selesai ya teman-teman ya. Kalau untuk di sini teman-teman, nah ini kan kalau kita pakai titik koma nih kan, ini misal saya mau hilangin satu titik koma di sini. Nah ini dia kan ada ini ya, error ya, problem ya kan. Tapi kalau yang di sini saya nggak pakai titik koma, dia nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi begitu yang menariknya teman-teman. Atau ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa teman-teman. Oh nggak boleh. Oke. Oke. Nah jadi itu untuk yang modul 11 ya. Nanti untuk modul 12 nanti akan kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.